Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Endang dalam Bridging Course Mata Pelajaran IPA. Di pertemuan ini, Bu Endang akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, ciri-ciri makhluk hidup, serta rangkaian listrik. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Kompetensi dasar yang harus dimiliki yaitu membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Di mana generatif yaitu adanya perkembangbiakan dengan diawali oleh penyerbukan. Jadi ada bunga dan biji di dalamnya. Penyerbukan ini bisa dibantu oleh hewan, angin, manusia, air, dan sebagainya. Kemudian, perkembangbiakan tumbuhan yang kedua yaitu dengan cara vegetatif atau tanpa kawin. Di sini dibagi lagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami contohnya perkembangbiakan dengan cara tunas, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, spora, akar tinggal, dan geragi. Contohnya seperti pada gambar di atas ya. Kemudian vegetatif buatan, contohnya cangkok, setek, okulasi, merunduk, dan mengenten. Selanjutnya, perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan juga dibagi menjadi dua, yaitu generatif atau dengan kawin dan vegetatif dengan tidak kawin. Pada perkembangbiakan generatif dibagi lagi menjadi dua, berdasarkan tempat pembuahannya. Ada pembuahan eksternal atau di luar tubuh induknya dan pembuahan internal atau di dalam tubuh induknya. Perkembangbiakan generatif juga dibagi menjadi tiga berdasarkan cara perkembangbiakannya, yaitu yang pertama ovipar, yaitu dengan cara bertelur. Kemudian vivipar, yaitu perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Dan yang ketiga yaitu ovovivipar, perkembangbiakan dengan cara bertelur melahirkan. Contohnya seperti pada gambar di atas, ovipar adalah hewan yang berkembangbiak dengan cara bertelur. Contohnya hewan-hewan seperti ikan, kura-kura, burung, ayam, dan sebagainya. Kalian tentu bisa menyebutkan kan ya, selain yang contoh di atas. Kemudian perkembangbiakan dengan cara vivipar, yaitu melahirkan. Ini dialami oleh hewan-hewan mamalia, contohnya kucing, sapi, paus, dan lumba-lumba. Perlu diingat ya bahwa paus dan lumba-lumba ini bukan ikan, namun mamalia yang hidup di air. Kemudian yang ketiga yaitu ovovivipar. Ini adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Berarti hewan ini bertelur, namun telurnya masih ada di dalam tubuh hewan atau induknya tersebut. Setelah menetas, barulah hewan itu melahirkan anak-anaknya. Ini adalah cara bertelur melahirkan. Selanjutnya, yaitu cara vegetatif atau tidak kawin. Contohnya seperti tunas, membelah diri, fragmentasi ya, yang terjadi pada cacing planaria. Kemudian pada gambar ini, hewan pada gambar di atas ini berkembang biak dengan cara apa saja ya? Kita lihat gambar yang pertama, ini ada ikan paus. Gambar yang kedua ada ikan pari, gambar yang ketiga ada burung, dan gambar yang keempat ada gambar singa dan keluarganya. Untuk gambar yang pertama, ini adalah ikan hiu. Ikan hiu ini berkembang biak dengan cara bertelur melahirkan. Artinya ikan hiu ya, pada beberapa spesies ikan hiu, hewan ini bertelur namun telurnya masih ada di dalam tubuh induk ikan hiu tadi. Setelah menetas, barulah telur-telur ikan hiu yang sudah menetas ini keluar dari tubuh induknya. Dan pada beberapa spesies juga, ikan hiu ini telur yang sudah menetas di dalam tubuh ikan hiu, bahkan ada yang kanibal sejak lahir. Jadi memakan telur lain yang belum menetas. Itulah ikan hiu berkembang biak dengan cara ovovivipar atau bertelur melahirkan. Ikan pari pun juga begitu, berkembang biak dengan cara bertelur melahirkan.
Untuk gambar yang ketiga yaitu burung, kalian bisa lihat sendiri di gambar bahwa di gambar sudah terlihat telurnya ya, berarti burung berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Kemudian gambar yang keempat ini adalah singa. Singa berkembang biak dengan cara ya melahirkan. Pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kompetensi dasar yang harus dimiliki yaitu mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang diamati. Indikatornya, peserta didik dapat mendeskripsikan ciri makhluk berdasarkan karakter yang ada pada gambar. Ciri-ciri makhluk hidup yang perlu kalian ketahui yaitu ada 5. Yang pertama bernafas, kedua berkembang biak, ketiga memerlukan air dan nutrisi atau makanan, yang keempat tumbuh dan berkembang, dan yang kelima menerima dan memberi tanggapan. Kemudian, manakah pernyataan berikut ini yang termasuk atau yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup? Pernyataan yang pertama, Fulan tinggal di sebuah lingkungan pedesaan yang asri. Termasuk pernyataan yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup atau tidak? Bukan ya. Kemudian yang kedua, udara yang sejuk dan pemandangan sawah yang sangat menyegarkan. Bukan juga. Ayam-ayam Fulan makan sangat lahap ketika diberi biji jagung. Ya, merupakan ciri-ciri makhluk hidup yaitu memerlukan nutrisi atau memerlukan makanan. Dan yang keempat, Fulan memiliki hobi beternak ayam. Bukan juga ya. Berarti pernyataan yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup yaitu pernyataan yang ketiga. Kita lanjut ke pembahasan rangkaian listrik. Kompetensi dasar yang harus kalian miliki yaitu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Indikatornya, peserta didik dapat membedakan rangkaian seri dan paralel serta dapat menjelaskan arah arus pada rangkaian. Yang pertama yaitu rangkaian seri seperti pada gambar. Ini adalah contoh gambar rangkaian seri. Ada rangkaian yang disusun berurutan tanpa cabang. Ciri-cirinya, rangkaian listrik yang mengalir tanpa melalui cabang, serta arus listrik yang mengalir dari baterai melalui lampu 1 dan melalui lampu 2. Sehingga jika salah satu alat listrik dilepas atau rusak, maka arus listrik yang lain akan putus, akan padam begitu. Kalau satu padam berarti dua-duanya juga padam. Ini berlaku pada rangkaian seri. Kemudian rangkaian yang kedua yaitu rangkaian paralel. Seperti pada gambar, ini adalah contoh rangkaian paralel, yaitu rangkaian listrik yang dihubungkan secara berjajar dengan satu atau beberapa cabang. Ciri-ciri rangkaian paralel sebagai berikut. Ciri-cirinya yaitu arus mengalir melalui satu cabang atau lebih, arus listrik yang melalui lampu 1, tidak melalui lampu 2 atau sebaliknya. Sehingga jika salah satu alat listrik ini dilepas atau rusak, arus listriknya akan tetap mengalir melalui cabang yang lain. Misalnya, rangkaian listrik pada rumah kalian ini disusun secara paralel, sehingga apabila lampu kamar kalian dimatikan, lampu ruang tamunya tidak ikut mati. Jadi itu adalah rangkaian paralel. Misalnya pada gambar ini, jika lampu 1 ini diputus arus listriknya di lampu 1, di lampu 2 tetap menyala, dan sebaliknya. Jika lampu 2 diputus arus listriknya, lampu 1 tetap menyala karena rangkaiannya bercabang atau tidak sejajar seperti itu. Sedangkan rangkaian yang ketiga yaitu rangkaian campuran bisa dilihat pada gambar. Ya, rangkaian listrik campuran ini tersusun secara seri dan paralel. Seperti pada gambar ini L1, L2, L3, dan L4. L1 dan L2 serta L3, L4 disusun secara paralel, sedangkan L3 dan L4 disusun secara seri. Berarti jika saklar 1 ya, saklar yang ada pada lampu 1 diputus, maka lampu 2, 3, dan 4 tetap menyala. Sedangkan jika saklar pada nomor 3 diputus, maka L1, L2 tetap menyala ya. Namun L3 dan L4 dua-duanya padam karena saklarnya jadi satu. L3 dan L4 ada pada saklar ketiga. Bisa dipahami ya? Perhatikan gambar di bawah ini. Jika saklar ditutup, maka apa yang akan terjadi pada lampu 1 dan 2? Nah, saklar itu jika ditutup, maka arus listriknya akan mengalir pada rangkaian di atas pada gambar ini ya. Jika saklar yang ditutup, arus
ditutup dan arus listriknya mengalir, maka lampu 1 dan lampu 2 akan menyala dua-duanya. Namun jika saklarnya dibuka, maka lampu 1 dan lampu 2 sama-sama padam. Seperti itu ya, bisa dipahami. Nah, jika ada pertanyaan atau masih belum paham, silahkan tanyakan ke WA Group atau langsung japri ke Bu Endang, atau bisa menuliskan komentar di kolom komentar di bawah. Terima kasih, demikian yang bisa Bu Endang sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.